Shalom saudara, para ahli mengatakan bahwa tahun 2023 akan dipenuhi kegelapan mulai dari resesi, konflik peperangan, bencana alam, dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan yang Alkitab katakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa pada hari-hari terakhir kita akan memasuki masa yang sukar. Ironisnya, orang percaya yang adalah terang terkadang lebih memilih untuk berkumpul di dalam gereja, sehingga tanpa disadari kehilangan fungsinya sebagai terang. Bangkit dan menjadi pemenang hanya bisa terjadi jika orang percaya membawa terang dalam kegelapan. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar apa yang harus kita lakukan di masa yang gelap ini, yaitu bangkitlah anak-anak terang. Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 2-5 bicara mengenai kemerosotan dalam hal-hal batinia seperti karakter dan perilaku manusia yang semakin jahat pada hari-hari akhir. Untuk menjadi pemenang, orang percaya perlu memiliki perilaku yang berbeda dan menjadi terang melalui perbuatannya. Yesaya 60 ayat 1 berkata, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Berdasarkan ayat tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan orang percaya adalah bangkit. Saudara, ayat ini disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang sedang mengalami keruntuhan dan kemerosotan moral atau masa kegelapan. Bangsa Israel diminta keluar dari zona nyamannya, bergerak untuk bangkit dan mengandalkan Tuhan saja. Mengapa? Karena sesungguhnya terang Tuhan sudah datang atas mereka. Dengan kata lain, bangsa Israel yang sudah menerima terang juga memantulkan cahaya itu dengan menjadi solusi bagi bangsa-bangsa lain. Langkah kedua adalah menjadi terang. Hal yang perlu dipahami di sini, baik bangsa Israel pada masa itu ataupun orang percaya masa kini, bukanlah sumber terang itu. Sama seperti bulan yang memantulkan cahaya matahari bagi bumi, mataharilah sumber cahaya itu. Tuhanlah sumber terang bagi orang-orang percaya. Untuk dapat menjadi terang, kita harus ada dalam cakupan sumbernya, yaitu Tuhan sendiri. Bagaimana kita ada dalam terang? Dengan menyelaraskan pikiran dan kehendak kita sesuai dengan pikiran dan kehendak Allah. Dengan merubah fokus hidup dari dunia kepada Tuhan. Hasilnya, kemuliaan Allah dapat terlihat dari perkataan, tindakan, dan perilaku sehari-hari. Keteladanan adalah salah satu cara yang efektif untuk menjadi berkat terang bagi dunia. Alkitab menuliskan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi teladan bahkan saat mengalami ancaman. Mereka memilih tetap percaya dan beribadah hanya kepada Allah. Hasilnya, Raja Darius dan Raja Nebukadnezar mengakui Tuhan Allah mereka sajalah Allah yang benar. Bagaimana dengan kita saat ini? Matius 5 ayat 14 mengatakan, "Kamu adalah terang dunia." Kemudian dikatakan di ayat 16, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Namun, hal ini tidak terjadi dengan begitu saja. Kita yang masih hidup di dunia ini masih menerima pengaruh dari dunia ini. Dunia dengan segala keinginan dan hawa nafsunya dapat menarik fokus kita dari Allah. Saat kita menjadi terang, Tuhan akan membawa promosi bagi anak-anaknya karena orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah, melainkan di atas sehingga menerangi semua orang. Di sini kita belajar satu paradigma yang baru. Sebagai anak-anak terang, kita tidak fokus mengejar kesuksesan dengan bantuan Tuhan, tetapi karena kita sudah menjadi anak-anak terang. Terang selalu ditempatkan di atas dan bukan di bawah. Konsekuensi kita ditempatkan Tuhan di atas, kita perlu hidup sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Melakukan yang terbaik dalam bidang masing-masing, bekerja dengan excellent, memiliki hidup yang tertib, bekerja dengan disiplin, belajar dengan rajin, hidup jujur, menjadi berkat dan teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 1, "Ikutlah teladan saya, seperti saya pun mengikuti teladan Kristus." Paulus yang meneladani Yesus menjadi teladan bagi Timotius. Kemudian Timotius juga diminta untuk menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Ayo bangkit dan jadi terang. Jadilah teladan di tengah gelapnya dunia yang sedang mencari terang.
Bangkitlah hai anak-anak terang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom juga bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Mari sama-sama pagi hari ini kita mau datang bawa korban syukur yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Pagi ini kami ada di tempat ini oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Walaupun kami boleh melewati hari-hari yang kurang baik dalam hidup kami, tapi kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Saat kami berada dalam lembah kekelaman, Tuhan Engkau ada di sana. Engkau Tuhan juru selamat kami Tuhan. Di dalam janji-Mu kami dapatkan kemenangan. Di dalam janji-Mu Tuhan kami boleh terima anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat suara kita sembah Dia. Orabaya shanda bata karalabaya shanda bata karalaba. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami berterima kasih. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan.
Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Yesus Kau juru selamat kami. Kau Tuhan kami yang hidup sampai selamanya. Kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Ilabaralabaya syaralabal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 
Engkau Tuhan juru selamat kami. Engkau Tuhan yang selalu ada dalam hidup kami. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Kami boleh menghadapi musim-musim dalam hidup kami Tuhan. Setiap musim dalam hidup kami Engkau ada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini, katakan musim akan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah naikkan pujian ini. Tuhan, kami yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Amin. Mari bersama Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu
bersorak-sorai, tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Engkau Tuhan yang selalu memelihara hidup kami. Sampai selama-lamanya kami percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang selalu menolong kami. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan yang selalu menolong setiap kita. Amin. Haleluya. Seberapa banyak hari ini yang bersuka cita sebab Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Boleh lihat kanan kiri. Kasih salam, Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Haleluya. Boleh kasih jempol, Tuhan Yesus baik. Kita bersuka cita dalam Tuhan. Mari sama-sama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, amin. Bersuka, bersuka. Boleh lambaikan tanganmu. Mari bersuka, bersuka cita laras. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita laras. Mari kita bersuka cita. Mari jemaat Tuhan. Amin. Boleh lihat kanan kiri. Amin. Hari ini bersama katakan. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka, bersuka dan mari bersuka, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Mari tepuk tangan sama-sama di atas kepala. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Haleluya. Saya percaya sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Hari ini adakah yang pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangannya. Yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami. Haleluya, semuanya jemaat yang setia di tempat ini. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Bersama kita mau siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Hari ini ada oleh karena anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami, hati kami menjadi tanah yang subur. Pada saat benih firman ditaburkan, dia boleh tumbuh dan berbuah, menghasilkan buah yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau adalah kekuatan kami.
Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya, Yesus. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku, Engkaulah segalanya, Yesus. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Engkaulah kekuatan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya, Yesus. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosa kami, Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku, Engkaulah segalanya, Yesus. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri serukan. Yesus, domba mulia namamu. Yesus, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mari sama-sama kita sembah Dia. Barabaya syadabata karalabalalabalalabalalabalaba. Irabarabaya syadabata karalabaya syarabakaraba. Irabarabaya syadabalalabalalabalaba. Engkau yang menghapus segala dosa kami, Engkau yang membayar setiap kami dengan lunas dengan darah-Mu Tuhan. Irabarabaya syaraba. Kami bersyukur Bapa yang baik.
Terima kasih Yesus atas setiap pengorbanan yang Tuhan sudah berikan buat hidup kami. Setiap darah yang tercurah di kayu salib. Biar kami memperoleh pertobatan, kami boleh pengampunan dosa dan mempunyai masa depan yang cerah. Terima kasih Yesus, berkati setiap kami biar kami boleh mengerti apa rencana Tuhan di hari-hari ke depan dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat di tempat ini, baik yang melalui online maupun yang ada di gereja ini Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah, penyertaan Tuhan sempurna yang kami boleh nikmati sampai hari ini. Terima kasih Yesus, biar firman ini sekali lagi mengingatkan kami kembali bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya untuk membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, minggu lalu kita memperingati yang namanya Paskah, ya. Kita tahu bahwa perayaan Paskah itu tidak memiliki tanggal yang selalu sama, ya. Lain sama kalau Natal. Kalau Natal itu selalu tanggal 25 apapun yang terjadi. Tapi kalau kita melihat tahun 2021 itu Paskah jatuh tanggal 4. Lalu tahun 2022 itu tanggal 17 April dan tahun ini tanggal 9 April. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat minggu lalu kita merayakan Paskah dan 40 hari setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari. Kenapa? Untuk membuktikan bahwa dia hidup. Dan nanti 40 hari lagi kita merayakan yang namanya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Nah Bapak Ibu sekalian, selama 40 hari ini ternyata waktu saya pelajari di Alkitab, tentu bukan hanya di Matius saja, tapi ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu semuanya hampir menceritakan tentang Yesus. Tentu dengan versinya yang berbeda, tentu dengan caranya berbeda. Ada di ayat ini menceritakan penampakan Yesus seperti ini. Tapi di pasal buku kitab yang lain berbeda. Ada yang tidak diceritakan. Tentunya kenapa? Karena memang pada waktu pendampingan rasul-rasul itu tidak selalu sama. Sehingga dan cara mereka mengekspresikan tulisannya tentunya berbeda. Bagaimana dia mengekspresikan bagaimana setiap surat. Tapi dari 4 kitab ini semuanya memiliki kesamaan yang sama, yaitu bahwa Yesus itu bangkit. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat banyak peristiwa, ya, kita akan buka paling tidak ada 4 peristiwa besar yang tercatat di dalamnya. Ya, tentunya ada peristiwa yang tidak semuanya bisa ditulis selama 40 hari tersebut. Kita lihat di Markus 16 ayat 9 sampai 20. Bapak Ibu bisa lihat ayatnya, tolong dibuka. Ya, ini sedikit summary. Ternyata yang dari beberapa kitab ini Markus ini ada sedikit summary. Jadi begini, kisahnya demikian. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Dan pada waktu itu ia sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ini menceritakan perjalanan ke Emmaus. Ya. Lalu berikutnya, yang ke-13, lalu kembalilah mereka dan memberitahukan kepada teman-temannya yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ini menceritakan tentang Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, dan sekali lagi dia menampakkan diri kepada Thomas karena dia tidak percaya sampai dia melihat lubang yang ada di perut Yesus. Lalu berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa tidak percaya akan dihukum.
Tanda-tanda inilah yang menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat satu kisah ini di Markus tidak menceritakan bahwa Yesus menampakkan diri pada waktu di Danau Tiberias, ya, membuat mujizat. Ingat pada waktu kisahnya semalaman mereka menjala ikan nggak dapat. Itu adanya hanya di kitab Yohanes. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kisah Yesus selama 40 hari, kita harus melihat dari 4 kitab tersebut. Ya, karena ada hal yang tidak diceritakan di masing-masing kitab. Kalau yang pertama, hari ini saya akan membahas khusus yang pertama adalah penampakan Yesus kepada Maria Magdalena. Nanti minggu depan saya akan menceritakan tentang bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya waktu perjalanan ke Emmaus. Lalu juga akan bagaimana Yesus akan menampakkan diri kepada murid-muridnya dan mereka tidak percaya, termasuk Thomas tidak percaya. Lalu bagaimana Yesus menampakkan diri waktu dia di Danau Tiberias dan melakukan mujizat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini saya akan menyampaikan Yesus menampakkan diri yang pertama kepada Maria Magdalena. Bapak Ibu sekalian, kalau saya waktu mempelajari tentang Maria Magdalena, ternyata ini suatu wanita yang luar biasa. Karena dikatakan pagi-pagi benar, dia adalah orang yang pertama datang ke kubur Yesus. Saya melihat bagaimana seorang wanita ini mencintai Tuhan luar biasa. Waktu saya mempelajari, ternyata waktu saya buka kata Maria, ternyata Maria itu banyak sekali di Alkitab. Ya, salah satunya Maria Magdalena. Tentu Bapak Ibu waktu saya mempelajari ini Maria Magdalena yang mana? Karena di Alkitab ada 6 nama Maria yang sering diulas. Ayo kita lihat ya, kita sedikit belajar mengenai Alkitab bagaimana ternyata Maria Magdalena orang yang luar biasa. Kalau kita lihat ya, Maria yang pertama mungkin seringkali yang Bapak Ibu dengar tentu Maria Ibu Yesus. Itu dipanggil Maria, betul? Ya, lalu kedua, siapa lagi? Maria Marta Lazarus. Ada Maria lagi loh. Jangan salah, kadang-kadang kita berpikir ini Maria Magdalena yang mana? Kok namanya Maria? Maria itu mungkin di zaman Israel itu nama yang beken. Mungkin sampai hari ini orang pakai nama Maria, betul ya? Kalau Indonesia siapa? Siapa nama Indonesia yang paling beken? Slamet? Slamet. Siapa? Atau presiden kita Pak Joko, ya? Seringkali nama itu membuat rancu dalam orang menulis dalam soal kitab. Ini Maria mana yang dimaksud? Karena Maria banyak sekali. Oke, saya jelaskan. Maria Ibu Yesus, tentu ada Maria dan Marta, saudaranya Lazarus, ya. Bapak Ibu tentu tahu ceritanya kan? Ya, bahwa Maria duduk di kaki Yesus dan Marta sibuk. Lihat, itu Maria juga. Lalu berikutnya siapa? Maria dari ibu Yakobus dan Yusuf. Namanya disebutnya juga Maria. Lalu juga ada Maria Ibu Yohanes, itu Maria juga. Dan ada juga di Roma dikatakan Maria orang yang banyak bekerja pada waktu itu. Nah ini ternyata nama Maria ini sangat beken pada waktu itu. Ya, ternyata pada waktu saya dapat, saya harus tulis tidak hanya Maria. Tapi waktu saya search, saya ketik, harus tulisannya Maria Magdalena. Kenapa disebut Magdalena? Karena dia berasal dari Magdala, Bapak Ibu sekalian. Ayo kita lihat. Saya akan ulas bagaimana kisah seorang Maria Magdalena. Kenapa dia mencintai Tuhan Yesus luar biasa. Dia adalah saksi Yesus pada waktu ia disalib. Dia bersama-sama dengan ibu Yesus Maria waktu dia melihat Yesus disalib. Dan dia juga yang melihat Yesus bangkit. Pada waktu hari pertama pagi-pagi benar, dia lari untuk memberi rempah-rempah dalam kubur Yesus. Dia orang yang mencintai Yesus. Dan dikatakan apa? Bahwa dia yang melihat Yesus dan dia diminta Yesus untuk menceritakan kepada murid-muridnya yang lain. Kalau saya melihat dari kisah ini, fungsi dari Magdalena pada waktu itu, dia menjadi misionaris yang pertama yang Tuhan bilang, beritakan tentang kebangkitanku. Kenapa ini Maria Magdalena? Ayo kita lihat. Di Lukas 8 ayat 1 sampai yang ketiga. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ternyata Maria Magdalena ini
Mungkin Bapak Ibu masih ada beberapa yang rancu dengan Maria yang lain, tapi saya akan jelaskan. Lukas 8 ayat 1 sampai yang ketiga. Kenapa saya membahas ini? Saya mau menunjukkan bagaimana seorang pribadi Maria ini berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat bagaimana kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan nyenengin Tuhan. Ayo lihat. Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Wow, Yesus itu misionaris loh. Dari desa ke desa, dari kota-kota memberitakan firman Tuhan. Memberitakan firman Allah. Betul enggak? Memberitakan kerajaan Tuhan. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Jadi kalau dibilang Yesus itu sudah melakukan pelayanan. Dia memberitakan sorga. Dia memberitakan surga kemana-mana. Yang ini yang hari-hari ini anak-anak Tuhan sudah lakukan. Dan juga beberapa perempuan orang yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Ya, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Wow. Kalau lihat dari kisahnya Maria Magdalena itu ternyata pernah kerasukan setan 7. Kok sampai 7 ya? Satu aja udah ngeri ya, padahal 7. Artinya bakal 7 bilang, kenapa kok sampai 7? Artinya kerasukan setannya sampai banget. Banyak orang melihat angka 7 adalah angka yang sempurna. Jadi setannya nggak cuma 1, banyak. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang Maria mengalami pemulihan. Yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lainnya. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Kembali ke multimedia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat, ini Yesus tuh sering melakukan pelayanan. Ya, melayani, memberitakan tentang firman Tuhan. Next, berikutnya. Next. Ya, memberikan firman Tuhan. Ya. Dan dia dikatakan apa? Dia melayani Yesus. Melayani semua murid-murid Tuhan. Maka dikatakan apa? Dia dan teman-temannya, itu Bapak Ibu teman-temannya bukan orang sembarangan loh. Apa dikatakan tadi? Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Sugih gak? Sugih. Kalau orang bilang kaum jet set. Tahu jet set? Ya, saya tahunya jet pump. Haleluya, ya. Orang kaya, sosialita kalau istilah zaman sekarang, kekinian. Ya enggak? Temennya lah, Yohana istri bendahara Herodes. Artinya apa kalau ada sudah kata-kata begini? Wih, ini kasirnya Herodes itu siapa coba? Raja, benar enggak? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah wanita-wanita yang sudah dipulihkan Tuhan. Lihat dikatakan, dari segala sakit penyakit dia sembuh. Dan yang luar biasa apa? Begitu dia melihat pelayanan Yesus. Dari desa ke desa, dari kota ke kota, pelayanan. Dikatakan untuk memberitakan kerajaan Tuhan. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan ini dengan kekayaan mereka. Artinya apa? Dengan apa yang dimiliki. Mereka menyupport yang namanya pelayanan. Dengan apa harta yang mereka miliki, mereka gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Ini bukan orang miskin kok. Jadi banyak orang yang mungkin salah berpikir. Ya, kira-kira apa berpikir? Apa ini Maria Magdalena yang pelacur itu ya? Benar kan? Ada pemikiran seperti itu kan? Bukan. Ini Maria Magdalena adalah orang yang kaya. Bukan orang sembarangan, makanya dipercaya ini adalah salah satu orang suci kalau menurut kepercayaan. Bapak Ibu sekalian dikatakan apa? Dia dengan rombongan kekayaan mereka melayani Tuhan. Mereka cinta akan Tuhan. Kenapa? Mereka sudah menikmati yang namanya terjadinya pemulihan dalam hidupnya. Disembuhkan dari setan 7, coba bayangin. Dan apalagi lihat. Bapak Ibu lihat lagi nih. Seperti tadi dikatakan bahwa ayat yang Markus ayat 16 tadi dikatakan, dan Yesus bangkit pagi-pagi pertama hari Minggu dan menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena yang daripadanya pernah mengusir 7 setan.
pertobatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang luar biasa dari seorang Maria Magdalena. Dan dikatakan dia pun adalah orang yang menjadi saksi waktu Yesus dikuburkan. Dia adalah mencintai Tuhan dimanapun Tuhan ada. Maria Magdalena berusaha untuk ada bersertanya. Bapak Ibu sekalian, inilah seorang wanita yang luar biasa. Kenapa Yesus menunjukkan pertama kali kepada dirinya? Karena Maria Magdalena menunjukkan bahwa dia mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat Maria, ya, selain itu kita lihat bahwa Maria Magdalena dia menjadi saksi Kristus. Dikatakan apa? Pergilah dan ceritakan bahwa aku sudah bangkit. Ada ayatnya Bapak Ibu sekalian. Dia pergi ke seluruh teman murid-muridnya. Bahkan murid-muridnya mereka nggak percaya. Mereka nggak percaya karena mereka nggak melihat sendiri. Artinya apa? Tuhan sudah mengutus yang namanya Maria Magdalena untuk menjadi pengabar Injil. Dan inilah yang kita mau lakukan hari-hari ke depan. Bagaimana hidup kita menjadi seorang pengabar Injil. Kalau kita melihat Maria yang lain, tentu Bapak Ibu sudah mengerti Maria Ibu Yesus. Ya, minggu lalu saya juga putarkan filmnya, bagaimana seorang ibu itu dia merasa hancur hatinya melihat anaknya Yesus di kayu salib. Tapi kita juga melihat bagaimana pelayanan Maria yang lain. Kalau kita melihat mengenai Maria, Marta, dan Lazarus, Maria juga merupakan orang yang luar biasa. Walaupun Maria ini bukan yang datang ke dalam waktu Yesus disalibkan, tapi Maria ini berani memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, kita bicara lagi soal kata Maria. Di Yohanes 12 ayat 1 sampai 3. Makanya Maria ini menjadi nama yang favorit, betul ya? Mungkin beberapa orang memiliki nama seorang Maria. Ya, lihat. Yohanes 12 ayat 1 sampai 3 demikian bunyinya. Itu perikopnya Yesus diurapi di Betania. Ya. Bapak Ibu lihat, 6 hari sebelum Paskah, ya. Yesus datang ke Betania, tempat di mana Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan dan dia dan Marta melayani. Dia perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah satu seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Lazarus sudah bangkit, ikut makan, ya. Dan itu berada di rumahnya Maria, Marta, dan Lazarus. Mereka berkeluarga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus itu akan segera menyerahkan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri yang sedang mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin akan selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, Maria yang berikutnya. Kalau tadi kita melihat Maria Magdalena, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang sudah mengalami pemulihan, orang yang sudah disembuhkan dari sakit penyakit dan diusir 7 setan. Bahkan dia memberikan apa yang menjadi miliknya untuk pelayanan. Dan kita juga melihat bagaimana seorang Maria yang kedua juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pada waktu Yesus dikatakan, perikopnya adalah judulnya Yesus diurapi di Betania. Maria jelas sekali. Dia mengambil minyak yang mahal dan diurapi ke kaki Yesus. Bahkan dikatakan apa? Banyak orang yang mengatakan, pemborosan. Kenapa enggak duitnya dipakai aja? Dikasih orang miskin. Itu bukan pemikiran yang salah. Tentu memang ada bagiannya kita berikan kepada orang-orang miskin. Seperti dalam suatu gereja. Tentu gereja memiliki yang namanya program diakonia. Diakonia memang diberikan untuk seluruhnya
untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Gereja tidak boleh ambil sepeser pun, karena semuanya itu harus dikembalikan kepada jemaat yang perlu. Sama halnya, mungkin pada waktu itu mereka mengerti, kenapa nggak dikasih orang miskin? Memang pada waktu itu Tuhan katakan apa? Orang miskin akan ada, selalu ada padamu. Dari dulu sampai sekarang pasti ada. Tapi dikatakan aku tidak selalu ada berserta dengan engkau. Nah Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, demikian. Bapak Ibu sekalian kita melihat apa yang diberikan 300 dinar itu seperti gaji 1 tahun. Tapi diberikan kepada Yesus. Nah Bapak Ibu sekalian mungkin dari kisah ini kita sedikit bingung nih. Ya, pernah nggak Bapak Ibu mendengarkan ayat tentang bahwa orang yang waktu mengurapin minyak itu adalah orang yang berdosa, penjinah. Benar? Benar ya? Nah ini ya. Ini Bapak Ibu harus lihat Alkitab ini benar-benar. Pada waktu saya pelajari ini, ternyata ada kejadian yang berbeda. Ya, saya akan bukakan sedikit. Ini pelajaran Alkitab sedikit. Di sini jelas dikatakan yang mengurapi Yesus siapa? Maria. Tapi pada waktu Bapak Ibu melihat di Matius 26 ayat yang ke-6, itu judulnya juga Yesus diurapi. Tapi di situ tempatnya berbeda. Lihat, coba buka. Supaya Bapak Ibu ngerti, jangan salah kaprah. Waktu itu Bapak Ibu katakan, loh ini yang mengurapi Yesus kan orang penjinah. Benar ya? Orang berjinah waktu itu dan dia mengurapi Yesus. Tapi di sini jelas dikatakan yang mengurapi Yesus adalah Maria. Tapi Bapak Ibu lihat, tadi kayak 6 lihat. Nah, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon Kusta, ada di rumah Simon. Nah ini kita harus kita pelajari lebih lanjut lagi. Bapak Ibu nanti pelajari lanjut lagi. Datanglah seorang perempuan berkata kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal harganya. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus sedang duduk makan, melihat murid-muridnya itu gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Bapak Ibu sekalian, di sini tidak dijelaskan siapa itu perempuannya. Tidak disebutkan nama Maria. Tentu Maria harusnya bukan seorang yang asing. Dan dia berada di rumah Simon, bukan di rumah Lazarus. Ada suatu kisah yang berbeda. Dari 3 ini waktu saya pelajari, tentu kita akan jelaskan lagi lebih lanjut lagi. Tapi menunjukkan bahwa apa? Di situ juga dikatakan murid-murid gusar tidak menyebut nama Judas Iskariot. Ya, Bapak Ibu lihat ya. Nanti ada ayatnya lagi kalau Bapak Ibu mau melihat. Juga di Markus 14 ayat 3 sampai 4. Ya. Tapi apa yang mau saya katakan? Nah, di sini ya. Markus 14 ayat keempat ya. Sama halnya. Markus 14 ayat 4. Ada seorang menjadi gusar untuk apa? Oh, sebelumnya coba di atasnya. Markus 13 ayat 3 dulu. Nah, ketika Yesus di Betania di rumah Simon si kusta. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada kata Simon di kusta. Jadi Bapak Ibu sekalian, lalu kita lihat Lukas 7 ayat 36 sampai 39. Ini suatu Bapak Ibu supaya kita mengerti seorang Maria, beberapa Maria yang kita mau pelajari ya. Lukas 7 ayat 36, lihat. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah Farisi itu dan duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang dikenal seorang pendosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah Farisi, datanglah ia membawa buli-buli pualam minyak. Mana tadi? Ya. Yang berisi minyak wangi. Sambil menangis ia berdiri di belakang Yesus dan membasahi kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyaki dengan minyak wangi itu. Kembali ke atas. Berikutnya nomor 3, next sebelumnya. Nah, seorang Farisi. Jadi Yesus itu ada di rumah seorang Farisi. Tadi dikatakan seorang Simon si kusta. Beda ya? Ya, Lazarus. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus melihat suatu hal yang berbeda. Saya cuma menunjukkan demikian. 3 wanita ini memiliki kesamaan yang sama. Baik seorang pendosa, dia memberikan yang terbaik. Bahkan dikatakan Yesus apa? Pada waktu aku masuk pun, kamu tidak memberikan air aku untuk dibasuh.
Tapi perempuan ini memberikan yang terbaik, yaitu minyak. Yang mahal harganya. Seharga 1 tahun gaji. Dari ketiga Maria ini, ternyata kita bisa melihat orang yang mengasihi Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Tidak pernah menghitung untung rugi dengan Tuhan. Tapi dikatakan apa? Mereka memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita melihat Maria pun, dia meminyaki Yesus. Maria saudara Marta. Dan ini adalah Maria seorang pendosa. Dia nggak nyebut nama Maria, maaf. Dia dikatakan seorang perempuan. Ya, tidak ada nama Maria. Tapi orang menganggapan ini jangan-jangan ini nih. Jangan-jangan seorang pendosa. Seorang pendosa. Jadi ada suatu cerita yang berbeda. Ada kejadian yang berbeda di rumah Simon, di rumah orang Farisi, dan di rumah Lazarus. Yang ini ada di Lukas. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan mengidentifikasi semua Maria sama. Dan ini adalah seorang perempuan yang tidak disebutkan namanya. Tapi saya melihat bagaimana dia mencintai Tuhan walaupun hal yang berharga yang dia serahkan buat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini kisah kembali lagi saya ke Maria Magdalena. Selain saya membahas Maria yang lain. Tapi kita bisa melihat kenapa Tuhan mengasihi Maria Magdalena. Karena Maria Magdalena berani untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dia melayani pekerjaan Tuhan. Dia tahu yang namanya orang pelayanan Yesus ke kota, dia perlu biaya yang tidak murah. Dia perlu biaya yang mahal. Selama perjalanan tentunya mahal. Kita tahu mereka kehidupannya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yesus benar-benar dia pergi ke kota-kota untuk memberitakan kabar baik. Bahkan dikatakan Yesus pun tidak punya rumah, tempatnya untuk berteduh, tempatnya untuk meletakkan kepalanya pun tidak punya. Tapi apa yang dilakukan dengan orang-orang yang di sekitarnya yang mencintai Tuhan, dia melayani dengan sungguh-sungguh, dengan kekayaannya. Bapak Ibu sekalian, dari kisah Maria ini, ternyata dia perlu memiliki suatu pengorbanan. Yaitu apa? Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita, sekali lagi, dalam masa 40 hari ini, Tuhan banyak memberikan mujizat ke dalam hidup ini. Saya percaya kok, kita bisa menjadi Maria-Maria yang luar biasa. Menjadi Maria Magdalena, berikan yang terbaik dalam hidupmu. Aku tidak tahu apa yang terbaik dalam hidupmu. Apakah waktumu? Apakah uangmu? Apakah egomu? Apakah engkau tidak bisa mengampuni orang lain? Apakah engkau tidak bisa memberikan waktu buat Tuhan? Mungkin ada orang yang bilang, Pak, saya tidak bisa berikan waktu untuk melayani Tuhan. Mungkin kau bisa membantu pelayanan dengan hal yang lain. Mungkin dengan uang. Atau Pak, saya tidak punya uang yang banyak. Berikan aku waktu yang terbaik buat Tuhan. Saya nggak tahu. Tentu kita tahu bahwa Tuhan tidak perlu duitmu. Tapi apa yang dilakukannya Maria, seorang Maria, 3 atau 4 orang Maria ini, semuanya dia siap memberikan yang terbaik. Karena apa? Dosanya sudah diampuni. Seperti seorang penjina, seorang yang berdosa, dia berani memberikan yang terbaik. Tuhan katakan apa? Memang orang miskin selalu ada padamu. Tapi Tuhan katakan, waktu dikatakan kamu boros, kenapa kamu berikan untuk Tuhan? Tuhan katakan apa? Mana yang lebih mengucap syukur? Orang yang diampuni utangnya 50 dinar atau yang 100 dinar? Tentunya orang yang memiliki dosa yang lebih banyak, yang mereka merasa mengucap syukur. Bapak Ibu sekalian, kalau engkau sudah diampuni Tuhan, engkau sudah mengalami yang namanya penyelamatan, berikan yang terbaik buat Tuhan sebagai ucapan syukur. Saya tahu mungkin engkau punya waktu yang sibuk. Engkau tidak berikan waktu tapi saya percaya kau bisa berikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu sekalian, biar kisah Maria Magdalena ini dan Maria yang lain memberikan kita pandangan. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kau sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Kalau engkau sudah merasa sudah mengalami pertobatan. Engkau sudah dipulihkan hidupmu. Kau berikan yang terbaik buat Tuhan. Karena kami percaya biar engkau menjadi seorang yang berkenan. Seperti Maria Magdalena. Dan dia adalah orang yang pertama kali ditemui Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, aku pengen sekali bisa ketemu Tuhan Yesus. Saya ingin sekali dia bisa berkenan dia dalam hidupku. Aku pengen sekali. Saya melayani Tuhan, saya berikan waktu buat Tuhan. Bukan cuma waktu, apa yang saya berikan, saya bisa berikan buat Tuhan. Karena saya tahu,
Saya mau hidup, saya berkenan di hadapan Tuhan. Dan apa yang saya lakukan hari-hari ini, semuanya untuk membalas kebaikan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan menceritakan tentang kisah-kisah bagaimana Yesus menampakkan diri di hari-hari ke depan. Oleh karena itu, hari ini kita belajar tentang seorang figur yang namanya Maria. Baik Maria Magdalena, baik Maria Marta Lazarus, juga seorang perempuan yang berdosa. Tentu kita boleh mengerti. Jangan punya pemikiran yang sama bahwa satu Maria adalah semuanya sama. Ternyata dalam kisah Alkitab menceritakan karakter yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, oke, hari ini kita boleh mengerti. Karena nama Maria itu sangat famous pada waktu itu. Seperti di Alkitab, tentu mereka tidak menjelaskan secara detail Maria yang mana. Tapi kalau Maria Magdalena itu sangat jelas dijelaskan. Maria Magdalena karena dia berasal dari Maria Magdalena. Bapak Ibu sekalian, saya akan berdoa buat kita semua. Dalam masa 40 hari ini, kita boleh mengerti bagaimana kisah Yesus menampakkan diri dari setiap event-event yang ada. Ternyata dalam 40 hari ini, dia menunjukkan banyak sekali mujizatnya. Kita banyak sekali bisa belajar tentang karakter setiap pertemuan Yesus kepada murid-muridnya. Bapak Ibu sekalian, bukan suatu yang kebetulan, tapi memang semuanya sudah Tuhan rencanakan secara baik. Bagaimana mereka harus ketemu murid-murid Tuhan yang lain. Bagaimana Yesus harus ketemu seorang Thomas yang tidak percaya. Bagaimana Yesus harus melakukan mujizat di Danau Tiberias. Bapak Ibu sekalian, inilah suatu menunjukkan bahwa kita punya Allah yang hidup. Bahwa Yesus hidup sampai hari ini. Artinya apa? Kita juga akan menerima janji Tuhan. Dari karakter ini kita boleh belajar. Berikan terbaik buat Tuhan. Layani Tuhan dengan kekayaanmu. Lakukan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupmu. Kalau engkau dipercaya dengan hal yang bisa dipercaya dengan hal yang kecil, Tuhan akan percayakan engkau dengan hal yang jauh lebih besar lagi. Dan Tuhan akan siap. Saya selalu berdoa begini, Tuhan pakai aku menjadi saluran berkat-Mu. Kalau kita bilang selalu berdoa minta diberkatin, semua mau tuh diberkatin? Saya selalu berdoa, Tuhan jadikan aku menjadi saluran berkat. Kalau menjadi saluran artinya apa? Bapak Ibu tahu keran? Saya mau nyemprot di sana ini. Kalau saya mau menyirami pohon di sini, dan kerannya ada di sana, saya perlu sebuah selang. Kalau selang itu, keran itu saya buka, air itu mengalir melalui selang, saya bisa menyirami rumput yang di sana. Artinya apa? Kalau saya berdoa, Tuhan jadikan aku saluran berkat, Tuhan akan memberkati saya dulu. Selang saya harus basah, tapi saya tidak mengatakan kita harus kaya dulu bisa memberkati. Bukan itu, ya. Apa yang kau miliki Tuhan bisa pakai, Tuhan kau memberkati orang lain. Mungkin bukan dari uangmu saja, tapi dari pelayananmu. Tapi bagaimana engkau melayani domba-domba Tuhan, itu juga bisa. Tapi kalau saya berdoa, Tuhan jadikan aku saluran berkat-Mu, otomatis saya nego sama Tuhan. Tuhan, aku basah dulu ya Tuhan. Tapi sekali lagi ya, jangan salah berpikir, bukan harus jadi kaya dulu. Apapun kita bisa lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan seorang jana yang memberikan 2 peser pun Tuhan hargain. Tapi yang intinya apa? Kalau saya selang itu saya hidupkan terus. Dan pipa ini saya siramkan. Berkat itu akan terus mengalir. Tapi kalau selang itu saya tutup, apa yang terjadi? Akan copot dari keran. Kenapa? Karena berkat yang kau terima hanya untuk dirimu sendiri. Harus dilepas sehingga saluran berkat itu keluar. Dan pipamu, selangmu tidak akan lepas dari sumber berkat dari keran Tuhan Yesus. Sama halnya banyak orang menggunakan istilah laut mati. Kenapa laut mati sangat asin? Karena dia terima air hujan, tapi dari air dari atas, tapi dia tidak bisa mengalirkan tempat lain. Tidak ada kehidupan di laut mati, ikan semua banyak mati. Lain dengan danau Galilea, menerima dan dia menyalurkan ke anak-anak sungai, sehingga danaunya jernih, ikannya banyak, ada kehidupan. Bapak Ibu sekalian, biar melalui kisah ini,
kita boleh belajar bahwa kita tidak boleh pelit sama Tuhan. Karena Tuhan sudah membuktikan dia mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Saya akan tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman ini Tuhan. Sekali lagi kami boleh diingatkan bahwa kami memiliki Tuhan yang baik. Engkau sudah rela mati di kayu salib menebus setiap dosa kami. Berkati setiap kami Tuhan. Kalau kami hari ini belajar mengenai karakter seorang Maria Magdalena. Bagaimana dia menggunakan kekayaannya untuk melayani Tuhan. Bagaimana dia menggunakan apa yang dimilikinya untuk membantu pelayanan Tuhan Yesus. Biar hidup kami juga Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Menjadi berkat buat membantu banyak orang. Menjadi berkat untuk memberitakan firman Tuhan. Seperti yang Tuhan perintahkan, pergilah dan jadikan semua bangsa murid Tuhan. Terima kasih Yesus, biar melalui karakter Maria Magdalena ini, kami boleh mengekspresikan hidup ini. Bahwa Maria Magdalena sudah dipulihkan dari sakit penyakitnya. Maria Magdalena sudah dipulihkan dari kerasukan 7 roh jahat. Dan mereka sudah mengalami pemulihan. Kalau hidup kami juga mengalami pemulihan, kami mau melayani seperti Maria Magdalena melayani. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, seperti biasa persembahan bisa dimasukkan di tempat yang ada di belakang waktu Bapak Ibu keluar dari ibadah ini, dari tempat ini. Dan kita akan mendengarkan untuk pengumuman sepekan, silakan. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Gembala untuk firman-Nya pagi ini. Kita akan dengarkan waktu sepekan. Ibadah raya untuk minggu depan hanya 1 kali pukul 10 pagi. Disertai dengan sekolah minggu. Ibadah youth seperti biasa setiap hari Minggu pukul 12 di tempat ini. Ibadah umas bulan ini masih ada 1 kali setiap hari Rabu pukul 10. 2 pagi setiap Sabtu pukul 6. Untuk ibadah kul setiap hari Kamis pukul 7, dan untuk bulan ini kul diliburkan 2 kali karena libur lebaran dan aktif kembali mulai tanggal 4 Mei. Persembahan persepuluhan, persembahan umum dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat masukkan melalui amplop yang sudah disediakan atau mentransfernya melalui rekening yang tertera di layar Bapak Ibu. Sekian untuk warta, kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan doa syafaat. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan yang sudah ditabur di tempat ini Bapak. Berkati Tuhan untuk Bapak Gembala kami Pak Hari Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan, oleh firman-Mu Tuhan, kami mau belajar Tuhan seperti Maria Magdalena Tuhan. Kami mau memberikan waktu kami yang terbaik hanya kepada-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi melayani Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, perkenanan Tuhan selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Bapak Pendeta Hari tempat ini Tuhan, berikan kesehatan Tuhan yang sempurna Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan. Berikan juga hikmat-Mu Tuhan, visi dan misi-Mu di tempat ini Bapak. Berkati juga Tuhan untuk Ibu Gembala kami Tuhan, Ibu Devi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Ibu Devi dalam tangan-Mu dan rencana-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kesehatan yang sempurna Engkau berikan untuk Ibu Devi Tuhan. Berikan kesehatan Tuhan, pemulihan Tuhan untuk tubuhnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memberkati Tuhan Pak Hari dan juga Ibu Gembala kami dan juga ketiga anaknya Tuhan. Berkati Tuhan usaha pekerjaan Pak Hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang dikerjakan Pak Hari Tuhan Kau buat berhasil Bapak. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk memimpin rohani kami Bapak. Untuk Bapak Gembala, Bapak Pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Niko Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Pendeta Niko Tuhan. Di dalam pengembalaannya Tuhan di rayon Gatot Subroto Tuhan. Kami percaya Tuhan dimanapun Tuhan beliau berada Tuhan. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna Bapak.
Berkati juga Tuhan untuk Bapak Pendeta Kiki Tuhan di Rayon 1D Tuhan. Juga di seluruh wakil gembala dan seluruh jajarannya di Rayon 1D Tuhan. Berkati Tuhan, kami percaya Tuhan kasih kemurahan-Mu Tuhan terus melindungi mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak kami berdoa juga Tuhan untuk setiap pelayan Tuhan, pengerja Tuhan di tempat ini yang sudah melayani di pagi ini Tuhan. Baik dari worship leader Tuhan, imam-imam musik Tuhan, multimedia Tuhan, Aser, pendoa dan guru-guru sekolah minggu Bapak. Berkati Tuhan setiap pelayanan kami Tuhan. Semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa kami Tuhan dan pelindungan Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, Salam Indonesia, diberkatilah Indonesia Tuhan. Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan, Indonesia dalam rencana-Mu Bapak. Kami percaya Tuhan Indonesia Tuhan diberkati Bapak. Perekonomian Indonesia diberkati Bapak. Kami percaya juga Tuhan kuasa-Mu Tuhan, pertobatan terjadi untuk Indonesia Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami Bapak Jokowi Tuhan, dan wakilnya Bapak Maruf dan seluruh pemerintahannya Tuhan dari pusat sampai daerah Tuhan. Berkati Tuhan. Berikan roh takut akan Tuhan pada setiap mereka Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hikmat-Mu Tuhan Kau turunkan untuk Bapak Presiden kami Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan pemilu di tahun 2024 Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sudah pilihkan Tuhan seorang pemimpin yang terbaik Bapak. Seorang pemimpin yang nasionalis dan toleran Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pilihkan seorang pemimpin yang takut akan Tuhan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk Gading Nias Bapak. Berkati Tuhan untuk Gading Nias Tuhan. Setiap kami percaya Tuhan tawar-tawar yang ada Tuhan Kau lawat Tuhan. Kami percaya Tuhan pertobatan terjadi untuk Gading Nias Bapak. Gading Nias dimenangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu Tuhan turun untuk Gading Nias Tuhan. Kau memulihkan Tuhan setiap keadaan Gading Nias Tuhan. Setiap orang-orang yang ada di Gading Nias ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk jemaat kami Tuhan di tempat ini Bapak. Berkati Tuhan setiap keluarga demi keluarga Bapak. Kau melawat setiap mereka Bapak. Setiap mereka yang mengalami sakit Tuhan Kau alai menyembuhkan di dalam nama Yesus. Setiap mereka juga yang merasa kekurangan Tuhan Kau mencukup segala sesuatunya Bapak. Pemulihan terjadi Tuhan untuk jemaat kami Tuhan. Biar Tuhan jemaat kami semakin setia di hadapan-Mu Bapak. Kami percaya juga Tuhan di tahun 2023 ini Tuhan, kami akan bangkit menjadi pemenang Tuhan. Kau memulihkan setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap guru-guru sekolah minggu Tuhan. Kami percaya juga Tuhan setiap anak-anak yang diajar Tuhan. Engkau melawat Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar kasih-Mu Tuhan, generasi ini Tuhan terus dapat memuliakan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan setiap persembahan yang sudah ditabur di tempat ini Bapak. Berkati Bapak untuk setiap persembahan jemaat kami Tuhan untuk gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengembalikannya semua dengan berlipat kali ganda Bapak. Berkat-Mu melimpah untuk setiap jemaat kami Bapak. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami akan terima berkat melalui Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu sekalian, saya mau berdoa untuk yang akan perjalanan jauh. Ada yang mau mudik? Oh, enggak ada, semua di Jakarta saja.
Oke, puji Tuhan. Saya akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami berdoa buat jemaatmu di tempat ini ataupun yang melalui online, yang mereka sedang melakukan perjalanan untuk mudik, untuk kembali ke kampung halamannya, ataupun untuk ke tempat yang lain yang jauh. Tuhan berkati mereka perjalanan yang baik, lindungi keselamatan, segala kendaraan, transportasi apapun yang mereka gunakan, semuanya dalam kondisi yang baik. Sehingga mereka bisa kembali lagi ke Jakarta, untuk kembali beribadah bersama-sama secara onsite di tempat ini. Terima kasih Yesus, berkati mereka Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna, tidak ada mara bahaya, sakit penyakit, kecelakaan apapun yang dapat mereka akan alami. Terima kasih. Kami juga berdoa di tempat ini untuk setiap jemaatmu di tempat ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, kembalilah ke aktivitasmu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menjaga engkau, dan melalui Tuhan Yesus Kristus, Dia akan selalu memberkati, memulihkan keadaanmu, dan Tuhan akan memberkati pekerjaan tanganmu, kesehatanmu, keluargamu, sampai hari ini, mulai hari ini, sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan, amin. Oh, semua di Jakarta ini kelihatannya, nggak mudik ya. Nggak ada yang pulang kampung. Karena berhubung Idul Fitri, jadi minggu depan kita 1 kali ibadah. Ya. Jam 10, Bu. Saya kira pada mudik.